Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wageng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif, atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartunya. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif, atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, di mana pergerakan ini saya kategorikan berasal dari kondisi pemikiran. Kondisi pemikiran yang dimana belum bisa untuk menerima yang namanya suatu penolakan. Kondisi pemikiran yang dimana belum mampu untuk menerima suatu perubahan, yang dimana perubahan tersebut datang secara tiba-tiba. Kondisi pemikiran yang dimana kondisi pemikiran tersebut menolak yang namanya perubahan untuk memberikan suatu luka. Tetapi yang lebih parah, kondisi pemikiran tersebut seperti masih menyimpan yang namanya trauma.
Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain, atau mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, mungkin secara tidak langsung kartu yang saya pegang ini seperti memberitahukan bahwasannya pihak lain sedang dalam kondisi menerima yang namanya berbagai bencana. Bencana yang saya kategorikan ini bisa saja ada kaitannya terhadap kondisi keuangan. Bisa saja saya kaitkan terhadap pekerjaan ataupun bisnis. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, kalau saya kembali untuk melihat bagaimana perjalanan komitmen kamu di masa lalu, saya rasa komitmen di masa lalu kamu itu sebenarnya kamu sudah mengetahui di mana titik kehancuran, di mana titik keterpurukan, di mana titik perpecahan, di mana titik perpisahan, di mana titik pertengkaran. Tetapi kamu seperti menunda situasi tersebut agar komitmen kamu tidak hancur. Ibaratnya kondisi di masa lalu kamu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan suatu perjuangan di dalam komitmen kamu, tetapi perjuangan kamu itu seakan-akan tidak memperlihatkan diri kamu bahagia. Itu yang saya lihat di masa lalu. Menunda suatu kondisi padahal kondisi tersebut sudah menyiksa secara mental, batin, dan pemikiran. Salut saya diri kamu. Entah mungkin karena memang ada kesengajaan yang kamu lakukan dengan cara kamu menunda, atau mungkin ada faktor lain saya kurang mengerti. Itu dia yang saya lihat. Tetapi semakin besar diri kamu untuk menunda situasi tersebut, semakin besar pula rasa kehancuran yang kamu dapatkan dari orang yang kamu prioritaskan. Seakan-akan diri kamu ini hanya bisa diam, mata menangis, batin menjerit, seakan-akan tidak dihargai. Saya berbicara dari apa yang barusan saya katakan tadi itu berdasarkan bagaimana kondisi di masa lalu kamu di dalam perjalanan komitmen kamu. Masih dari pergerakan energi kamu. Benar atau tidak dari apa yang saya katakan tadi, ya semua kembali terhadap pola pemikiran kamu.
Setidaknya dari apa yang saya katakan, saya yakin dan saya percaya ucapan saya ini 100% akan kamu benarkan. Saya berbicara seperti itu bukan dalam arti perjalanan komitmen khususnya di dalam pernikahan. Tidak. Baik secara hubungan twin flame, baik secara hubungan karma, baik secara hubungan LDR, sampai menerima status single parent. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Belum. Kalau saya acuannya dari kartu yang saya pegang ini, ya sudah cukup jelas. Dampak di masa lalu membuat diri kamu untuk saat ini menerima apa? Trauma. Menerima apa? Bencana. Menerima apa? Terpuruk. Menerima apa? Kemiskinan. Itu kan dampak dari diri kamu yang menunda di masa lalu. Tetapi ketika menunda semakin lama, akibatnya apa? Kamu yang terjebak. Itu dia, geng. Kartu pertama yang saya pegang adalah kartu The Tower, di mana kemunculan kartu ini berbicara terhadap unsur tanah, berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, saya ingin bertanya terhadap kondisi kesehatan kamu. Bagaimana kondisi kesehatan kamu untuk saat ini? Apakah stabil atau tidak? Kalau memang stabil, ya puji Tuhan. Kalau memang tidak stabil, kamu harus fokus dengan kesehatan kamu. Tidak usah harus fokus terhadap kondisi pemikiran kamu, karena pemikiran kamu belum jernih yang saya lihat. Coba kesampingkan dulu antara kondisi kesehatan, kondisi perasaan, dengan kondisi pemikiran. Jangan kamu campur adukan menjadi satu kondisi. Kamu manusia, tidak bisa untuk mengendalikan ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi kalau pemikiran kamu masih bersifat overthinking. Pisahkan terlebih dahulu. Ya pemikiran, perasaan ya perasaan, kesehatan ya kesehatan. Kalau kamu sakit, siapa yang bertanggung jawab terhadap diri kamu? Orang yang kamu prioritaskan yang telah meninggalkan kamu? Orang yang berada di sekitaran kamu? Yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatan kamu yang memburuk? Kan tidak. Kamu yang bertanggung jawab. Jangan buat akibat dari hubungan asmara kamu hancur, semuanya hancur. Cukup satu aspek yang hancur. Jangan aspek yang lain ikut-ikutan hancur karena diri kamu masih dibayangi oleh asmara kamu yang membuat diri kamu menerima bencana. Jangan. Enggak begitu konsepnya. Masih ingin hidup panjang kan? Masih ingin tertawa bebas kan? Masih ingin menghirup udara segar kan? Masih menginginkan memiliki kestabilan atau kemakmuran kan? Ya, pisahkan dari apa yang saya katakan tadi. Kalau kamu sakit, kesehatan kamu terganggu, siapa yang mengurus terhadap anak selanjutnya? Pakai logika yang harus dimainkan bukan perasaan. Itu dia wakil. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, bagaimana kondisi keuangan kamu? Stabil atau tidak? Kalau memang stabil ya puji Tuhan. Tetapi kalau memang tidak stabil, itu semua akibat kebodohan kamu.
Apa yang kelihatan di mata kamu seakan-akan kamu ingin memiliki dan seakan-akan membuat diri kamu terhanyut. Padahal belum tentu apa yang dilihat oleh mata kamu bisa kamu nikmati untuk selamanya. Paling hanya sesaat untuk kamu nikmati dari apa yang dilihat oleh kedua mata kamu. Kendalikan kondisi keuangan kamu kalau memang keuangan kamu masih ada yang bisa kamu andalkan. Jangan lagi untuk berpikiran memberikan berbagai orang untuk kemewahan, kenyamanan, bla bla bla, begini begono, begini begono, begini begono. Ingat, diri kamu. Kalau bukan diri kamu yang mengendalikan kondisi keuangan kamu, siapa? Kalau kamu sudah miskin, siapa yang bisa membantu kamu? Kalau kamu sudah terpuruk, siapa yang bisa menolong diri kamu? Mengharapkan orang lain? Belum tentu. Diri kamu yang bisa menentukan bagaimana posisi diri kamu untuk selanjutnya. Saya berbicara seperti ini bukan dalam arti saya ingin menceramai kamu, bukan melebihi kapasitas saya untuk berbicara, karena secara segi umur mungkin diri kamu lebih tua daripada saya. Tetapi inilah yang saya lihat. Ini yang saya lihat. Kemunculan kartu pertama sudah muncul kartu The Tower. Apakah mungkin saya harus berbicara terhadap diri kamu, posisi kamu dalam posisi yang bahagia? Tidak mungkin. Apakah mungkin saya mengatakan diri kamu ini dalam posisi yang nyaman? Tidak. Tidak mungkin kan, Wage? The Tower, kehancuran, keterpurukan, bencana, penolakan, kekecewaan, sakit hati, semua komplit paket KFC. Ini dia. Cocok kau rasa dengan ucapan yang barusan saya katakan? Ya kalau menurut diri kau cocok silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kau tidak cocok ya tidak usah angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi adalah perkataan yang membuat diri kamu tidak enak untuk didengar. Anggap saja perkataan saya tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah atau tidak berkualitas. Setidaknya diri kamu mengerti saya berbicara seperti ini tujuannya apa. Karena saya menganggap diri kamu ini sebagai adik atau kakak, kakak atau adik. Bertukar pikiran. Makanya saya berbicara secara arogan dan to the point. Kalau saya menganggap diri kamu sebagai subscriber, saya akan menjaga ucapan saya. Tetapi karena saya menganggap diri kamu bukan subscriber, makanya saya berbicara seperti ini. Ini dia Wage. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa perkataan saya ini bertolak belakang dengan pemikiran kamu ketika diri kamu berpikir manusia tersebut pergi dari kehidupan kamu, kehidupan dia penuh dengan kebahagiaan. Justru kebalikannya. Kenapa? Karena manusia itu sudah menerima suatu resiko, di mana resiko tersebut membuat manusia itu di dalam kehidupan dia banyak yang berubah. Perubahan itu terjadi akibat manusia itu selalu mementingkan yang namanya kebebasan atas dasar kebodohan dia. Nih dia Wage. Tetapi yang ingin saya bahas dari kemunculan kartu yang saya pegang ini bukan terlalu lebih mendominasi terhadap pergerakan energi kamu, tetapi dari pergerakan energi manusia tersebut. Ada apa lagi selain di dalam kartu The Tower ini dengan kartu yang belum saya bukakan? Kita lihat kartu berikutnya.
muncul kartu Five of Pentacles. Five of Pentacles. Kenapa saya mengatakan kata Pentacles? Pentacles ini ibarat koin. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin dari kelima koin yang saya katakan tadi, satu koin yang saya tarik, ternyata manusia itu sedang menderita secara materi. Wajar dong manusia itu menderita secara materi karena diri dia sudah menerima yang namanya resiko dari kebebasan dia. Tidak pernah sejarahnya kalau orang menikmati suatu kebebasan tidak mengeluarkan materi. Karena suatu kebebasan itu akan dirasakan melalui kenikmatan. Kenikmatan apa? Antara lubang dan lendir. Ketika lendir terbuang, pasti lubang menampung. Maaf kalau saya berbicara secara arogan, secara tidak sopan. Tetapi kartunya yang mengharuskan diri saya untuk berbicara seperti itu. Saya tidak mau berbicara seakan-akan perkataan saya ini untuk dibatasi. Saya berbicara menurut dari karakter saya. Tidak mau ada yang saya tutup-tutupi. Berbicara to the point lebih baik daripada memberikan suatu harapan untuk enak didengar. Five of Pentacles. Kalau saya mencoba untuk menarik satu koin kembali, koin yang saya tarik kembali seperti memberikan suatu gambaran terhadap manusia tersebut, yang dimana manusia itu di dalam kehidupan dia mendapatkan berbagai kesulitan, kehilangan, dan perjuangan, serta seperti merasa terasingkan. Muncul kartu Five of Wands. Terdiri dari 5 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat yang saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti membuktikan manusia tersebut penuh dengan konflik, perseteruan, dan seperti orang yang sedang tidak berdamai terhadap diri sendiri. Bukan hanya itu saja, sepertinya manusia ini mendapatkan satu bentuk kekerasan secara fisik dari kondisi kebebasan dia sendiri. Muncul kartu The Moon. Unsur air berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Moon dengan The Tower ada kaitannya. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Akibat kebebasan yang selama ini dia nikmati ketika meninggalkan diri kamu atau tidak meninggalkan diri kamu, yang dimana manusia itu memanipulatif diri kamu, yang dia terima apa? Ini manusia seperti merasa tidak nyaman. Ini manusia seperti merasa dihantui rasa bersalah. Ini manusia secara pemikiran selalu berpikiran untuk berimajinasi yang tidak wajar. Ini manusia seperti merasa penuh dengan ketakutan. Ini manusia dalam kondisi bahaya dari resiko kebebasan dia sendiri. Terlalu banyak rahasia yang dia sembunyikan dari diri kamu, tetapi rahasia yang dia sembunyikan dari diri kamu justru membuat diri dia di dalam kehidupan dia hancur. Hancur, Wak Geng.
muncul kartu Ten of Wands. Terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat yang saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini seperti menggambarkan manusia itu, dampak yang dia dapatkan dari kebebasan dia. Manusia itu seperti dipaksa untuk memberikan sesuatu hal, tetapi tidak mampu. Dampak dari kebebasan dia membuat diri dia merasa terbebani. Dampak dari kebebasan dia membuat resiko di dalam batin dia, yang dimana batin dia selalu bergejolak, menyalahkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri. 10 tongkat dipaksa seperti pada zaman Romusah. Manusia ini yang memiliki kestabilan materi. Tetapi seperti dia yang dipaksa untuk memberikan suatu kemampuan di luar dari kehendak dia terhadap orang di luaran sana. Jadi diri kamu jangan menganggap manusia itu pergi dari kehidupan kamu, kondisi diri dia bahagia. Tidak. Tidak. Secara otomatis ada suatu pemikiran di dalam diri manusia itu akan menyesal. Tetapi penyesalan itu bukan dalam arti sekarang berbicara, pasti akan berbicara, Wage. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Justice. Unsur udara berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, Justice ini adalah kartu karma, keadilan, ketidakseimbangan, ketidakstabilan, dan diremehkan. Bisa saja kemunculan kartu pertama yang saya katakan tadi, kehancuran, kemunculan kartu 10 tongkat ini beban, kemunculan kartu The Moon ini imajinasi atau bahaya, kemunculan 5 tongkat ini saya katakan konflik, kemunculan 5 koin ini saya katakan sebagai penderitaan. Itu adalah karma kepedihan dia ketika diri dia memperlakukan diri kamu seperti orang yang tidak layak di masa lalu. Ini karmanya. Karma yang sedang dia jalankan untuk saat ini. Oke, Wak Geng? Hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari ke-6 kartu yang saya pegang tadi. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, saya tidak memberikan suatu sugesti dari seluruh perkataan saya agar sugesti saya bermain di dalam pemikiran kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.